Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saat ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seorang yang menantang kekuasaan Allah terdapat macam klasifikasinya. Alasannya bisa jadi mereka sebelum disentuh hidayah, atau bisa juga karena mereka hanya ingin mengetahui lebih jauh tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan terdapat seorang bernama Ubay bin Khalaf yang menantang kebesaran Allah. Hal itu pula yang menyebabkan turunnya surat Al-Ahzab ayat 77 yang artinya, "Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani?" Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Berikut cerita tentang Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah seorang tokoh pembesar Quraisy yang kaya raya, yang selalu aktif mengejek dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan kekayaannya. Sebelum hijrah, Ubay selalu bersumbar dengan bicaranya terhadap Nabi Muhammad. "Saya telah membesarkan seekor kuda yang telah saya beri makan dengan baik. Saya akan membunuhmu suatu saat ketika saya sedang menunggangi kuda ini." Nabi Muhammad menjawab, "Insya Allah, kamulah yang akan mati di tanganku." Dan apa yang disabdakan Rasulullah kemudian terjadi. Sambil memegang pedang dan menunggangi kuda di medan laga mencari Nabi Muhammad, Ubay menunggangi kuda sembari berkata, "Jika Muhammad tidak dibunuh hari ini, maka aku tidak akan selamat." Terus berulang-ulang. Pada akhirnya ia berhasil menemukan Nabi Muhammad dan berusaha menyerangnya. Para sahabat memutuskan untuk menghabisi Ubay sebelum ia berhasil meraih kemenangan Nabi Muhammad. Tetapi dicegah oleh Nabi Muhammad. Ketika Ubay mendekat, Nabi Muhammad lalu mengambil lembing dari salah satu sahabatnya, yaitu Haris bin As-Simnah. Kemudian lembing itu dilempar dengan mengarah ke Ubay dan berhasil melukai lehernya. Ubay terkejut dan jatuh dari kuda bersimpah darah, lalu ia berlari menuju pasukannya. Sambil menangis ia berkata, "Demi Tuhan, Muhammad telah berhasil membunuhku." Anak buahnya berusaha untuk menghiburnya dan mengatakan itu hanya luka kecil dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi Ubay mengatakan bahwa Muhammad telah berkata kepadaku di Mekah bahwa dialah yang akan membunuhku. Ia meraung-raung kesakitan sejadi-jadinya. Abu Sufyan yang pada masa itu masih aktif memerangi kaum muslim mengatakan jangan mempermalukan diri sendiri dengan menangis meraung-raung hanya karena luka kecil. Ubay menjawab, "Tak tahukah kau yang mengakibatkan luka ini? Dia adalah Muhammad. Demi Lata dan Uzza, jika penderitaan ini disebarluaskan ke seluruh masyarakat Hijaz, sejak saat ini menyatakan bahwa ia akan membunuhku dan saya meyakini bahwa kematian berada di tangan Muhammad. Jika saja dia meludahiku pada saat ia berkata, saya pasti sudah mati." Pada akhirnya Ubay menghembuskan napas terakhirnya saat perjalanan pulang menuju Mekah, tepatnya di sebuah tempat bernama Saraf. Itulah sekelumit kisah Ubay bin Khalaf laknatullah alaih. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menjadi bahan renungan buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.